Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan saya Afriyadi, mahasiswa Magister Teknik Informatika Universitas Putra Indonesia IPTK Padang. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Yuhandri SKM MKom selaku dosen pengampu. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi yang sangat menarik, yaitu tentang komputer forensik. Di era digital saat ini, kejahatan cyber semakin marak terjadi. Karena itulah, maka ilmu komputer forensik sangat diperlukan untuk menyelidiki dan mengungkap kasus-kasus kejahatan digital. Baiklah, kita masuk apa itu pengertian komputer forensik. Komputer forensik adalah cabang dari digital forensik yang berfokus pada penyelidikan data atau bukti digital yang ditemukan dalam perangkat komputer. Ilmu ini bertujuan untuk memperoleh, menganalisis, dan menyajikan data digital dengan cara yang dapat diterima di pengadilan. Sebenarnya apa sih tujuan dari komputer forensik? Yang pertama itu mengidentifikasi, mengamankan, dan menganalisis bukti digital. Yang kedua yaitu mencegah modifikasi atau kerusakan data selama proses investigasi. Yang ketiga itu menyediakan bukti yang sah untuk mendukung proses hukum. Dan yang keempat yaitu menemukan pelaku kejahatan digital dan memastikan mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Selanjutnya kita ambil satu kasus digital forensik yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu kasus Bjorka di tahun 2022. Di mana Bjorka dikenal dengan seorang hacker yang mengklaim telah membobol data-data pemerintah Indonesia, termasuk informasi penduduk dari Kominfo, KPU, hingga surat menyurat kepresidenan. Tim forensik digital dari kepolisian bekerja untuk melacak identitas Bjorka dengan memeriksa metadata, pola serangan, dan jejak digital yang ditinggalkan. Akhirnya, seorang pemuda di Madiun sempat ditangkap karena diduga terlibat, meskipun banyak yang meragukan bahwa pemuda tersebut adalah Bjorka. Selanjutnya, yang pertama yaitu identifikasi, di mana identifikasi di sini yaitu menentukan perangkat dan data yang menjadi objek identifikasi. Yang kedua yaitu akuisisi, yaitu mengambil atau menyalin data tanpa mengubah bukti asli. Yang ketiga yaitu menganalisis, mengolah dan meneliti data untuk menemukan bukti digital. Yang keempat yaitu dokumentasi, mencatat semua langkah investigasi agar dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti. Yang kelima yaitu pelaporan, menyusun laporan yang akan digunakan sebagai bukti dalam proses hukum. Mengapa digital forensik perlu dilakukan? Yang pertama itu mendeteksi dan mencegah kejahatan cyber. Yang kedua, membantu dalam investigasi kriminal yang melibatkan teknologi. Yang ketiga, melindungi data dan sistem dari ancaman digital. Serta yang keempat itu memastikan keadilan dalam kasus yang melibatkan bukti digital. Salah satu tools yang sering digunakan dalam analisis data forensik yaitu NCASE. NCASE merupakan salah satu aplikasi yang membantu proses untuk penyelidikan digital forensik. Dengan NCASE ini kita bisa mengembalikan file yang sudah terhapus di flash disk. Jadi kurang lebihnya bisa mengembalikan bukti kejahatan yang dilakukan pelaku terhadap kasus pembunuhan atau perampokan ataupun kasus lainnya. Untuk link download tools ini saya sediakan di sini, silakan diakses. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mempraktekkan bagaimana sih cara kerja NCASE. Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah satu buah flash disk yang berisi data. Di sini flash disk ini akan kita coba nanti hapus datanya. Begitu juga kita format dan kita akan berusaha untuk mengembalikan data tersebut. Dan flash disknya saya colokkan.
Selanjutnya kita buka aplikasi Ncase. Nah, di sini kita akan menghapus dulu data pada flash disk. Kita coba buka data flash disk. Ini flash disknya. Di sini berisi 7 data. Seperti yang terlampir. Di sini kita akan mencoba menghapus data ini. Data sudah terhapus. Biasanya kan data terhapus memang mudah dibalikkan atau dikembalikan. Nah, tapi sekarang kita mencoba memformat. Format. Flash disknya sudah terformat. Sekarang data di flash disk kita lihat sudah kosong, sudah diformat. Selanjutnya kita buka Ncase. Ncase, kemudian kita klik New. Ini judul kasus, terserah kita buat apa. Ini kasus case 1 tugas analisis data forensik. Kita kasih judul ini. Pengerjaannya di tanggal 21 Maret 2025. Ini selanjutnya adalah default export folder. Di sini di mana kita akan menyimpan folder, menyimpan file yang kita kembalikan dari flash disk. Kita coba lihat folder yang kita sediakan. Itu di sini. Ini guys. Nah, di sini kan data sekarang. Nah, kita akan mengembalikan data ini di folder kasus Ncase nantinya, Kak. Folder ini sekarang kosong. Ini kita setting di folder kasus Ncase, kemudian klik OK. Selanjutnya kita klik Finish. Kemudian centang kasus yang kita buat tadi. Klik Add Device. Kita pilih Local Drive. Kemudian Next. Kita pilih flash disk yang kita pasang. Di sini di local disk E. Ukuran 28 GB. Kemudian klik Next. Dan Finish. Untuk melihat file yang sudah dihapus, kita klik ini. Kita coba lihat ke bawah. Apakah ada data-data yang kira-kira terhapus? Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa file yang mencurigakan. Kita centang saja. Kemudian untuk mengembalikan itu kita klik kanan. Pilih copy unrise. All selected file. Next. Local file only. Next. Ini di foldernya tadi. Kemudian klik finish. Oke. Nah, di sini dia informasi yang ditampilkan itu berhasil komplit dengan mengembalikan 7 file dengan ukuran 2,5 megapiksel. Kemudian klik OK. Kita coba cek lagi folder kasus Ncase yang awalnya kosong. Ternyata data yang dihapus tadi sudah kembali. Nah, mungkin hanya itu dari Ncase. Selanjutnya kita akan masuk ke materi bagaimana legalitas digital forensik di Indonesia. Di Indonesia sendiri, ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau yang biasa kita sebut dengan Undang-Undang ITE, yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-Undang ITE sendiri mengatur penggunaan informasi elektronik, dokumen elektronik, serta bagaimana bukti digital dapat digunakan dalam proses hukum.
salah satu dari isi dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yaitu pada pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik serta hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu, proses digital forensik juga harus mengikuti prosedur hukum yang sesuai agar dapat diterima sebagai bukti di pengadilan. Mungkin hanya sekian materi dari saya. Semoga dengan ilmu yang kita sampaikan tadi dapat menambah wawasan bagi kita semua dan membuat kita lebih menjaga data-data pribadi kita agar tidak salah gunakan untuk analisis data forensik. Mungkin sekian dari saya, terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.